Pseudotiopsis. Jadi jamur ini menyebabkan tanam daun itu gugur tidak pada saatnya. Serangan gugur daun ini. Jadi kalau misalnya ada laporan dari kabupaten bahwa di sini ada terserang Pseudotiopsis. Nah, ini contoh tanaman yang udah gugur karena Pseudotiopsis. Ini udah panen. Kita maju dulu. Nah, oke. Bundar-bundar kayak gini ya dia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para penonton setia Sriwijaya Pos dan Tribun Sumsel dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Ahmad Sadam Hussein. Kita masih di gelaran Sumsel Virtual Fest 2021 tentunya. Nah, mungkin penonton di rumah agak heran ya, kenapa tiba-tiba saya ada di tengah hutan seperti ini. Jadi hari ini kita akan membahas sesuatu yang cukup menarik dan juga sekarang jadi bahan perbincangan di tengah-tengah petani Indonesia tentunya Ibu ya. Nah, bersama saya teman-teman ini ada Ibu Hilda. Boleh berkenalan diri dulu bentar Ibu Hilda? Nah, nama saya Hilda Safitri dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan. Saya fungsional POPT, pengambat organisme pengganggu tanaman. Oke, alhamdulillah. Dan di sebelahnya ada Ibu Rita nih. Ibu Rita dari mana Ibu Rita? Saya Rita Rosalina dari UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan. Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan. Jadi teman-teman kebetulan hari ini kita berada di salah satu perkebunan karet milik warga Ibu ya. Yang lokasinya itu ada di Banyuasin dan ada sebuah fenomena yang cukup kalau kita bilang agak meresahkan Ibu ya. Karena memang di tengah-tengah petani lagi ada fenomena gugur daun. Yang saya tahu gugur bunga Ibu biasanya ya Bu. Nah, gugur daun ini mungkin bisa di-sharing sama penonton Seripu dan Tribun di rumah. Sebenarnya fenomena apa sih sebenarnya gugur daun ini gitu? Boleh Bu? Gugur daun tanaman karet ya. Jadi sebenarnya tanaman karet ini secara alami ada gugur daunnya. Namun karena ini penyebabnya adalah jamur, yaitu jamur Pseudotiopsis. Jadi jamur ini menyebabkan tanam daun itu gugur tidak pada saatnya. Jadi daun ini diawali gejalanya itu ada bercak, nanti mungkin bisa kita lihat ya. Bercak pada daun, kemudian daunnya akan menguning. Dan pada saat kalau sudah sampai toksinnya ke pangkal daun atau pelepah daun tuh, daunnya akan gugur sehingga tanamannya akan meranggas. Jadi tanamannya meranggas sehingga produksi makanan yang kita tahu kalau di tanaman karet itu kan utamanya di daun ya. Jadi produksi makanan untuk karetnya sendiri akan berkurang sehingga produksi akan mempengaruhi produksi. Kalau untuk fenomena gugur daun ini sendiri sebelumnya udah pernah terjadi belum Bu kalau di Indonesia? Sebenarnya penyakit ini dianggap bukan penyakit baru ya, dianggap sebenarnya penyakit yang tidak penting. Mungkin karena kondisi lingkungan yang mendukung ya, yaitu adanya musim hujan yang tinggi ya, atau keadaan lanina sehingga penyakit ini muncul menjadi penyakit yang penting dan saat ini sudah menjadi masalah nasional seperti itu. Di tahun 2021 ini sendiri fenomenanya udah mulai terlihat kapan ya Bu? Gejalanya itu di Sumatera Selatan itu diketahui 2017 kalau nggak salah saya. Oh, awalnya 2017. 2017 sudah lama sebenarnya. Jadi kita sebenarnya udah melakukan beberapa tindakan pengendalian, namun karena ini dianggap penyakit yang belum penting dulunya, jadi masih dalam kajian-kajian untuk menentukan rekomendasi pengendalian mana yang terbaik untuk mengendalikannya ini gitu. Jadi untuk sementara kita dari hasil-hasil penelitian yang dari Puslit Balai Penelitian Karet Sungai Putih dan Puslit Karet Sembawa, kita ada rekomendasi, ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan. Nah, yang seperti yang kita lakukan tadi yang di tani ini, kelompok tani ini. Penyemprotan tadi juga. Penyemprotan, fogging bukan penyemprotan ya. Nah, saya juga sempat dengar kabar Ibu bahwasanya beberapa warga justru tidak mendeteksi adanya gugur daun ini Bu ya, karena dikarenakan mungkin beberapa warga mengira kayak gugur daun biasa gitu. Nah, sebenarnya kalau dari pemerintah sendiri, terutama pemerintah provinsi, apa aja sih upayanya selain fogging tadi gitu? Mungkin Ibu Rita? Jadi kalau kita dari
provinsi, khususnya dari UPTD Proteksi itu kan yang jelas kita memonitoring ya serangan gugur daun ini. Jadi kalau misalnya ada laporan dari kabupaten bahwa di sini ada terserang Phastalotiopsis, ya udah kita kendalikan. Itu udah bisa juga kita menggunakan kemarin sempat pakai power sprayer ya Mbak Hilda ya. Selain dengan fogging ini, terus juga penyemprotan gawangan juga. Untuk sementara itu seperti itu Pak kita, karena memang belum ada rekomendasi tadi seperti kata Mbak Hilda. Jadi memang masih dikaji seperti itu kan, menggunakan fungisida jenis apa seperti itu. Oke. Kalau untuk skema foggingnya sendiri Bu, terus bahan-bahannya dipakai itu seperti apa? Karena tadi juga kabarnya mulai foggingnya dari subuh ya. Iya, kita foggingnya itu harus malam ya, malam sampai menjelang subuh gitu. Jadi karena dini hari jam 2 sampai jam kira-kira ya pokoknya sebelum subuh lah itu. Jadi karena kita mengharapkan arah anginnya juga belum terlalu kencang kayak itu kan. Jadi apa namanya itu, pengasapan tuh bisa naik ke atas. Jadi bisa maksimal lah hasilnya. Kalau udah siang kayak gini kan angin udah kemana-mana, terus ya racun juga seperti itu kan. Begini. Kalau masalah ini apa namanya tuh, bahannya itu ya itu kita gunakan fungisida yang menggunakan bahan aktif hexaconazole seperti itu. Merek dagangnya itu tadi ada ya Anvil ya kalau yang kita coba di sini ya. Ditambah ada solar, ada emulgatornya seperti itu. Itu udah dijual bebas Ibu kalau misalnya ada petani yang ingin mencoba sendiri fogging mungkin? Iya udah dijual bebas, semuanya ada. Udah dijual bebas. Oke. Mungkin penonton sempat bertanya-tanya juga kan, kira-kira ada bentuk daunnya nggak nih Bu? Bentuk daunnya sendiri nih. Yang kena Phastalotiopsis ini ya? Iya, yang kena gugur daun. Kayak ini deh kayaknya. Ini ya Mbak Hilda ya. Oke. Tuh. Kebetulan ya ada yang nah ini mungkin boleh mendekat teman-teman. Nah ini ya. Ini contoh tanaman yang udah gugur yang kena Phastalotiopsis. Gini Mbak Hilda. Depanin. Bisa maju dulu. Nah, oke. Bundar-bundar kayak gini ya dia ya. Bundernya ini karena jelas ya. Saya awalnya ngira kutu, ternyata jamur ya. Itu jenis jamur. Dia bulat seperti ini, nanti semakin jelas seperti itulah. Jadi nanti kan dia sebenarnya dia menghasilkan toksinnya ke sini ya. Oke. Toksinnya ke pangkal ini, nanti daunnya gugur. Daunnya gugur. Seberapa ngefek sih Bu gugur daun ini sama hasil produksi karetnya sendiri gitu? Sejauh ini kita sejauh ini mungkin data pastinya kita belum ada pastinya ya, karena masih dalam kajian. Tapi hasil diskusi kita dengan Pusat Penelitian Karet Sembawa, dia bisa menurunkan hingga 25% produksi. 25% lumayan. Kemudian kan itu tadi kalau hasil wawancara dengan petani dia bahkan bisa 50% menurut petani gitu ya. Tapi kalau menurut Sembawa 25%. Karena daun itu bisa dalam 1 tahun bisa 3 kali daunnya gugur. Setelah dia gugur kena penyakit, tumbuh daun baru, daunnya pun kecil, akan lebih kecil. Mempengaruhi pertumbuhan juga gitu ya. Sehingga produksi latex itu akan menurun. Kaliin aja dengan semua pohon di sini udah berapa kerugiannya itu Pak ya? Iya benar. Kerugiannya itu. Oke. Nah, Ibu mungkin kita sambil jalan ya. Proteksi dini nih atau mungkin upaya yang bisa dilakukan oleh petani kalau misalnya masih belum punya akses untuk ke fungisidanya sendiri gimana Ibu? Kalau udah seperti ini udah endemis namanya, kita tidak ada yang lain selain fungisida. Karena dia kan penyakitnya ada di atas nih ya, di daun. Kalau kita sejauh ini yang dicoba langsung aplikasinya ke daun tuh dengan fogging tadi, asap tadi. Asap yang bisa nyampe ke atas daun. Yeah. Tapi nggak harus sampai naik ke atas batang, itu nggak usah. Tapi memang ada sesuatu juga yang harus dilakukan petani, mungkin adalah dengan meningkatkan pemupukan. Intinya itu tanaman sehat. Ya, pemupukan itu kan meningkatkan ini produksi daun, imun dan daya tahan tanaman ya. Gitu, seperti pupuk. Jadi kalau kita rekomendasinya adalah peningkatan pemberian pupuk N dan K itu 25% dari dosis anjurannya. Jadi kita bisa berpindah ke sini. Nah, teman-teman kalau mau dilihat ya di belakang itu masih ada sedikit penyuluhan ya kepada rekan-rekan petani ya. Alhamdulillah. Jadi memang nggak cuma negara yang lagi kena pandemi, ini juga kena endemi tumbuhannya gitu ya. Nah, mungkin kalau ada pesan-pesan Ibu untuk para petani, karena kan ini kan
notabene-nya kalau di telinga masyarakat awam masih baru gitu ya. Nah, mungkin kalau untuk petani-petani di luar sana yang mungkin belum mendapatkan informasi, mungkin bisa dijelaskan lagi sengeri apa sih gugur daun ini gitu? Atau apakah ada upaya-upaya yang mereka bisa lakukan kalau misalnya masih belum punya akses seperti yang Ibu bilang tadi gitu? Yang bisa dilakukan mungkin petani ini ya proaktif lah ya, proaktif dalam artian dia yang tergabung dalam kelompok tani ya sedini awal itu mengenali gitu ya, mengenali penyakit Pestalotiopsis ini gejalanya seperti apa, kemudian melaporkan gitu ya. Karena kami sendiri yang di Balai Besar untuk bidang proteksi kurang kali mendapat data tentang di mana saja penyakit ini ada gitu. Jadi pertama mulai perhatian dengan kebunnya, kemudian memperhatikan gejala penyakitnya. Yang paling penting adalah merawat tanaman itu, terutama untuk meningkatkan pemupukannya. Mungkin bisa menambahkan kalau untuk petani di daerah Sumatera Selatan ini sendiri, kalau mau ngelapor kemana sih Bu gitu? Jadi kalau untuk petani itu kita harapkan kalau ada serangan atau ada penyakit apapun itu ya kan, kalau di karet itu memang kalau sekarang gugur daun ya, baik itu yang jamur akar putih ataupun kas, itu mereka itu ngelaporkan ke dinas terkait. Kalau misalnya ada dinas perkebunan atau dinas pertanian yang membidangi perkebunan, itu dilaporkanlah ke sana. Nah, mungkin kalau ada penyuluhnya bisa lapor lewat penyuluh. Jadi nanti dari dinas kabupaten itu akan memberikan laporan ke dinas perkebunan provinsi. Jadi dari kita melalui UPTD proteksi ini bisa turun ke lapangan seperti itu. Kerjasamanya juga sama Balai Besar Medan atau mungkin ke Dirjen langsung seperti itu. Ini juga layaknya penyakit tanaman pada yang lain ini bisa disembuhkan nih Bu ya. Insya Allah bisa. Karena kan masih dicari alternatif pengendalian yang paling efektif. Dan yang paling perlu mungkin untuk peneliti dia saat ini mencari klon yang tahan. Klon tahan. Karena yang paling efektif untuk penyakit daunnya adalah kita menggunakan klon yang tahan. Karena dia kan daunnya di atas. Jamur ini mengandung spora, sporanya itu gampang diterbangkan angin. Jadi kalau memang tanamannya dari genetiknya sudah tahan, walaupun ada sumbernya itu dia bisa nanya gejala sederhananya dari gugur daun yang mudah terdeteksi mungkin ya Bu. Di sini katanya, Mas, gejala gugur daun itu apa sih? Itu yang mungkin bisa terlihat dengan mata langsung gitu. Selain fenomena gugurnya daun itu sendiri, mungkin bisa dibantu. Yang pertama kita lihat daun itu ada bercak ya. Karena daun ini di tanaman yang kecil pun dia bisa terserang, bukan hanya tanaman yang besar. Cuman karena daunnya itu posisinya di atas, mungkin kalau bisa kita lihat itu dia warnanya kuning seperti itu. Nah, itu salah satu adalah gejala yang khas dari Pestalotiopsis ini gitu. Dan yang akhirnya dia akan gugur. Yang bercak seperti tadi ini. Nah, tapi kan kalau di atas kita nggak kelihatan ada bercaknya kan pastinya. Mau manjat juga ribet gitu. Ribet. Jadi yang itu tadilah kuning seperti itu gitu. Atau mungkin memang nunggu daunnya gugur dulu baru ketahuan gitu baru ya. Ketahuan. Tapi sebenarnya kita bisa lihat langsung dia kuning. Dia beda dengan penyakit gugur daun yang lain. Kalau khasnya petani pekebun tuh udah tahu lah, kelihatan itu. Nah, kalau dia kuning, itu banyak kuning tuh. Nah, itu. Oh, kayak gitu ya? Iya. Itu mungkin bisa disorot teman-teman. Nah, itu. Itu dia. Jadi dia kuningnya bukan karena kering, bukan karena yang lain, tapi karena Pestalotiopsis. Jamur. Nah, bukan karena daun tua juga gitu. Mungkin kalau saya pribadi sih ngelihatnya kayak mungkin udah mau kering, udah mau turun gitu. Berarti tanda-tanda jamur juga. Iya. Salah satu tandanya penyakit itu dia tidak merata. Jadi ada yang hijau, ada yang kuning gitu. Kalau merata mungkin salah bisa tanahnya atau di bawah ya, kerusakan di akar gitu. Selain di tanaman karet, penyakit gugur daun ini bisa kena ke tanaman atau tumbuhan lain nggak yang merupakan komoditi juga gitu? Lainnya ada, cuman kopi teh bisa kena nggak kira-kira, atau mungkin yang memang benar-benar berpohon dulu gitu? Memang ada sebagian kena, bahkan di rumputan juga ada dia. Untuk program 2021 ini ya, selain penanganan gugur daun sendiri, pemerintah udah mencanangkan program apa saja sih Bu untuk petani gitu? Bisa dibantu? Ya, kalau untuk petani karet ya, kita pengendalian selain penyakit gugur daun ini, kalau untuk karet itu ada penyakit JAP itu juga kita mengendalikan. Ada di beberapa kabupaten kita ini. Kemudian kalau untuk petaninya sendiri, kita ada
kita ada ini apa namanya tuh pelatihan ya, pelatihan bagaimana pembuatan trichoderma seperti itu, agen hayati itu. Nah, itu untuk mengendalikan penyakit jamur akar putih. Nah, itu jadi selain karet juga ada di kopi, intinya komoditi perkebunan. Kalau untuk proteksi sendiri ya beberapa tanaman perkebunan itu kita kendalikan. Laporan sendiri memang kita dari provinsi ini menerima laporan dari masing-masing kabupaten ya, 17 kabupaten kota ini. Jadi mereka melaporkan serangan penyakit. Namun kalau yang kita lihat laporan yang masuk itu masih tidak ada lonjakan seperti itu, Mas. Jadi masih Kayak jalan di tempat aja mungkin gitu ya. iya, Statis ya, masih grafiknya. statis lah kayak itu kan. Namun itu tadi karena mungkin petaninya itu tidak melaporkan seperti itu, nggak melaporkan melalui penyuluhnya, terus ke dinas kabupaten. Jadi kami sendiri kan data itu kan memang harusnya dari bawah seperti itu. Nah, mudah-mudahan ke depannya kalau misalnya laporan itu masuk dan kita juga bisa menindaklanjuti sama dengan Balai Besar Medan dan dari kementerian. Oke, jadi Ibu tadi sebelum ini juga kita udah melakukan fogging ya. Jadi sebagai contoh kepada teman-teman semua di rumah gimana sih proses fogging untuk gugur daun. Nah, mungkin penonton bertanya-tanya nih, bahan-bahan komposisinya apa saja Ibu? Kayak saya lihat di sana udah ada beberapa Ibu. Mungkin kita bisa ke sana, kita cek. Nah, oke. Bahan-bahan ini. Jadi kalau untuk mengendalikan penyakit Pestalotiopsis ini, untuk sementara yang bisa kita rekomendasikan dari hasil kajian yang dilakukan oleh Balai Penelitian Sungai Putih dan Pusat Penelitian Karet Sembawa, kita menggunakan fungisida yang berbahan aktif heksakonazol. Heksakonazol. Nah ini, jadi untuk heksakonazol ini yang kita perlukan itu untuk mengendalikan kurang lebih 2 hektar diperlukan 500 mili heksakonazol. Setengah liter. Setengah liter. Dan bahannya karena kita aplikasinya fogging, ya fogging itu kan menggunakan asap ya. Jadi alatnya fogging, jadi yang kita perlukan itu tambahannya solar supaya dia menimbulkan asap yang banyak ya. Tadi saya lihat dicampur Ibu ya langsung. Ya, nah Di-mix ya. karena ini heksakonazolnya kita larutkan 500 mili ke dalam 1 liter air sehingga dia solarkan minyak ya ke air supaya dia mencampurnya dengan baik. Kita tambahkan emulgator. Ya, kita tambahkan emulgator. Nah, emulgator ini untuk 500 mili kita tambahkan emulgator ini 100 mili dalam 4 liter solar. Untuk 4 liter 100 mili. Iya, 100 mili. Jadi kalau kita sih bilangnya 1 dosis ya. 1 dosis itu berarti 500 mili heksakonazol, 1 liter air, 4 liter solar dan 100 mili emulgatornya. Dan ini semua udah bisa diperoleh Bu ya. Udah Udah, bisa dibeli di luar. udah gampang di Loredi. Termasuk solarnya juga. Nah, jadi ini Iya. teman-teman di rumah bahan-bahan yang dipakai untuk fogging. Jadi kalau misalnya mau dicoba sendiri, takarannya tadi mungkin bisa diulang Ibu untuk takaran ini sama ini berapa, solarnya berapa mungkin? Untuk heksakonazolnya 500 mili 500 mili. ya, emulgatornya ini 100 mili, solarnya 4 liter, air 1 liter. Air 1 liter. Nah, yang paling penting itu adalah dalam pencampurannya. Mhm. Jangan kebalik seperti itu. Nah, Ya. Ini nah alatnya. ini mesin foggingnya teman-teman ya. Ya. Nah, Hmm. ini mesin fogging, semuanya di mix langsung dimasukin ke sini langsung Iya. bisa disemprot. Ya, tapi sebaiknya solar itu dicampur dulu dengan emulgator, nanti baru dicampur ke heksakonazolnya tadi yang ditambah air tadi 1 liter. Oke, jadi buat teman-teman yang kalau mau dicoba sendiri di rumah, ini dulu 100 ml Ke solar solarnya 4 diaduk. liter, di mix dulu sampai nyampur, baru digabung dengan ini 400 ya. Iya. Ini kita 500. 500 ml. Oke. Sudah nyampur semua, langsung dimasukin ke sini. Iya. Oke. Ini udah bisa dibeli semua Terus ya. foggingnya juga malam hari tadi jangan lupa. Ya. Kalau siang Waktu Waktu paling efektifnya adalah yaitu di tengah dini hari tadi dari jam 2 sampai ya jam 4 lah kalau bisa gitu. Kalau bisa sebelum jam 4, sebelum subuh udah selesai. Sebelum subuh. Karena di saat itu udara tidak angin yang bergerak itu tidak banyak. Karena kalau angin bergerak banyak, dia akan tidak naik ke atas gitu ya. Jadi kalau di tengah malam itu kan kelembaban tinggi, tekanan udaranya itu akan ke atas. Kan kita yang mau kita semprot adalah daun yang ada di atas, bukan yang ada di
arah mata kita gini ya. Oke. Dan itu kalau ada angin akan mengganggu penduduk. Oke, jadi ibaratnya Ya. kayak mungkin kalau misalnya teman-teman berpikir nggak harus naik ke atas pohon Enggak. ya, tinggal di Ya. fogging aja dari Iya, bawah, di nanti fogging anginnya dari- naik sendiri. Sendiri ya. Jadi seperti itu. repot pula kalau harus naik ke atas pohon Iya. gitu ya. Nah, oke. Mungkin terakhir Ibu untuk pesan-pesan buat pembaca Sriwijaya Post dan juga Tribun Sumsel di rumah nih mengenai fenomena gugur daun. Apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil dari fenomena ini terjadi, dan mungkin ada pesan-pesan juga untuk para petani dan juga pemerintah khususnya Ibu? Iya. Mungkin yang untuk petani ya yang paling penting mungkin kita rawat tanamannya dengan baik ya. Salah satunya itu adalah tidak lain adalah dengan memberikan pupuk. Ya, jadi tanaman itu kan perlu makan juga gitu. Jangan kita ambil hasilnya, kita panen, kita dapat hasilnya, kita jual, ya kembalikan lagi lah haknya si tanaman tadi untuk makan tadi ya. Kita kasih pupuk, kita tanaman dirawat. Kemudian karena adanya penyakit pesta rotiopsis ini perlu ditingkatkan pemupukan terutama N dan K. Dan paling penting adalah peran serta dari semua pihak ya, termasuk petani dan penyuluh ya di sini itu bisa terus memberikan bimbingan kepada petani dalam baik itu dalam pengenalan penyakit maupun pengendalian yang sudah kita rekomendasikan dari Direktorat Pelindungan Tanaman. Kalau untuk pembibitan sendiri Bu, mungkin Iya. Bapak tadi mau Iya, menambahkan. Silakan Iya, Bapak. Pak. Nah, bergabung sama Mungkin kita dari di sini. menjelaskan. Mungkin bisa memperkenalkan diri sedikit Ya. Bapak. Baik, nama saya Indra Edusanto, saya pengawas benih tanaman. Nah, sama dengan Bu Hilda, kami dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan. Jadi mengenai penyakit gugur daun, sudah pastilah Bu Hilda yang mengerti banyak gitu. Tapi kalau mengenai program-program lain seperti yang Mas tadi sampaikan, barangkali ada program pemerintah. Kebetulan di balai kita itu seperti Mas bilang tadi, ternyata pandemi itu tidak hanya COVID gitu. Ternyata gugur daun ini punya pandemi juga. Nah, tapi pemerintah khususnya dalam hal ini Kementerian Pertanian di Dirjen Bun itu tidak tinggal diam. Jadi kan ada dua kegiatan besar itu, di situ ada kegiatan pemulihan ekonomi nasional dan pengembangan kawasan di Balai Besar. Jadi inti dari kegiatan itu adalah kita memberi bantuan ke petani, kelompok tani terutama di kebetulan wilayah kerja kita Sumatera dan Kalimantan itu menyalurkan benih juga saprodinya berupa pupuk dan pestisida. Artinya kita dalam menghadapi ini, petani dalam menghadapi ini ternyata tidak sendiri, pemerintah juga ada program besarnya gitu. Nah, yang kemudian seperti Bu Hilda sampaikan, kebetulan saya di bidang benih, memang sampai sekarang belum ada sih klon yang tahan terhadap penyakit gugur daun ini. Tapi barangkali 3 balai penelitian besar yang ada penelitian karet yang ada di Indonesia ini, teman-teman peneliti sedang berusaha lah mencari klon yang sesuai untuk bisa tahanlah terhadap penyakit gugur daun ini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan mengenai program-program yang tadi Mas tanyakan, apakah pemerintah peduli ini ya, otomatis insya Allah peduli. Nah itulah. Cuma COVID Bapak. Nah, ya. ini pun COVID, diurusin ini gitu. juga diurusin Siap. gitu. Baik, itu aja barangkali yang Oke, saya terima sampaikan. kasih Ya. Bapak. Kenapa? Oke, jadi teman-teman, alhamdulillah di tengah-tengah kita ya, di saat kita lagi membahas kedatangan Bapak Edil Fitriadi selaku Bapak Kepala mohon Dinas Perkebunan dan Peternakan. Bapak Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan. Nah, Bapak, kalau mungkin bisa memberikan sedikit insight Bapak untuk fenomena gugur daun kita ini. Bagaimana sih seberapa concernnya nih pemerintah terhadap kesejahteraan petani, terutama kan sekarang nggak cuma COVID ini Pak, Ya. tanaman ini juga lagi kena nih. Nah, mungkin bisa dikasih insight sedikit Bapak untuk ya di Banyuasin terutama Pak ya. Alhamdulillah di Kabupaten Banyuasin ini, terutama bukan hanya di kabupaten, di provinsi maupun di pusat, bahwa sektor perkebunan salah satu masih yang terbesar menyumbang devisa negara, terutama di sektor pertanian ya. Salah satunya sektor perkebunan. Dan fenomena penyakit gugur daun ini memang sangat-sangat merugikan bagi petani. Apabila tidak dikendalikan, itu bisa menurunkan produksi lebih kurang hampir 40% Bu ya, 40%. Dan penyebabnya ini salah satunya banyaknya adanya kelembapan, musim hujan, dan pemupukan yang pada saat daun muda, jadi mengakibatkan timbulnya penyakit gugur daun. Saya berterima kasih sekali dengan adanya pengendalian yang dilakukan oleh Balai Proteksi, Balai Besar Medan ya, bekerja dengan Proteksi Provinsi Sumatera Selatan untuk pengendalian penyakit gugur daun ini di kebun milik masyarakat Desa Mulia Agung, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin. Mudah-mudahan
dengan adanya kegiatan ini dapat menumbuh kembangkan petani bahwa penyakit gugur daun ini bisa dikendalikan. Jangan pesimis menghadapi pandemi COVID-19 ini, karena di sektor perkebunan tidak terlalu mengalami perubahan yang signifikan. Dan kita juga berharap, apalagi sekarang kalau harga sawit sudah meningkat sangat signifikan, kita berharap juga di tanaman karet pun seperti itu. Dan kepada masyarakat petani pekebun karet yang belum mengikuti pemasaran dengan pola unit pengolahan dan pemasaran bokar, kami harapkan untuk segera dibentuk dan nanti akan kita terbitkan surat tanda registrasi UPPB untuk para petani pekebun yang tergabung dalam UPPB itu sendiri, untuk supaya pengolahan dan pemasaran bokarnya dapat terjamin sehingga harga yang diperoleh itu bisa lebih tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan petani itu sendiri. Benar sekali Bapak. Jadi juga kita berharapnya juga selain kesejahteraan petani naik, karet ini juga menjadi komoditi yang baik untuk terutama di Banyuasin. Kebenaran komoditi unggulan di Banyuasin Alhamdulillah. itu karet, kelapa sawit, dan kelapa. Jadi bukan berarti pandemi COVID-19 malah membuat kita malah patah semangat gitu Bapak ya. Semakin semangat. Harus makin semangat pastinya. Oke, terima kasih banyak Bapak Edil, Ibu Hilda, Ibu Rita dan juga Bapak. Terima kasih banyak sudah bergabung di Sumsel Virtual Fest. Jadi sekali lagi buat teman-teman petani, jangan nyerah, gugur daun ini juga bisa ditangani. Saya Ahmad Sadam Musin beserta Ibu Hilda, Bapak Edil dan juga Ibu Rita beserta Bapak yang di belakang mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman. Jangan lupa subscribe di sosial media kita di Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyuasin, bangkit, adil dan sejahtera. Sumsel, maju untuk semua.